Baik Ananda kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembelajaran kita masih dalam bab 4 ya. Subtemanya yaitu contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa keberagaman ataupun ada beberapa faktor ya. Kalau kalian masih ingat semuanya ya, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional itu, kalau kalian masih ingat, ada perasaan senasib sepenanggungan, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi ya. Nah, kemudian yang sekarang adalah contoh sikap positif. Bagaimana contoh sikap positif ini? Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam UUD NRI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah nilai religi. Ya. Apa itu nilai religi? Yaitu nilai yang lebih dekat kepada nilai ketuhanan atau keagamaan. Artinya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganutnya, kepercayaan yang berbeda-beda sehingga tercipta kerukunan atau terbinanya kerukunan hidup, saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29, bahwa tiap-tiap warga negara berhak memilih salah satu agama yang dia anut dan bebas menjalankan perintah agama sesuai dengan apa yang dia anut. Nanti silakan dibolak-balik lagi buku pasal demi pasal, tentunya yang revisi terakhir atau amandemen terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada nilai kemanusiaan. Ya. Apa nilai kemanusiaan di sana? Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak, ya, kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, tepos liro, pengertian, tidak semena-mena terhadap orang lain, ya, bangga, merasa sebagai bagian dari masyarakat internasional, ya, yang mengembangkan sikap saling menghormati, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, kita sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sudah mengajarkan bahwa sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini justru mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri.
Nah, kemudian nilai yang berikutnya ada nilai produktivitas. Apa nilai produktivitas? Yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Ya. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tindak tanduk dan perilaku masyarakat Indonesia ini dalam rangka mensejahterakan dirinya harus dilindungi oleh negara, ya, dilindungi oleh negara. Kemudian semangat masyarakat dengan perlindungan sehingga masyarakat mempunyai kreativitas dan produktivitas demi terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya adalah nilai keseimbangan. Nah, nilai keseimbangan itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, ya, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, saling toleransi, artinya proporsional, keseimbangan. Ya, kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk berpeluang, berpendapat dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, orang lain juga harus memberikan kesempatan kepada kita untuk berpendapat dan lain sebagainya. Tolong menolong, rukun, damai, ya, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Artinya inilah yang selama ini yang membuat Indonesia rukun, damai, walaupun ribuan suku, 6 agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa satu dalam bingkai NKRI karena adanya sikap saling toleransi, tolong menolong, tempo seliro. Apalagi kultur di masyarakat Sumatera Utara, sama-sama kita mengetahui walaupun perbedaan agama, ya, tapi kalau sudah berbicara suku, marga dan lain sebagainya, ini merupakan kekerabatan atau persaudaraan yang siapapun tidak bisa menghalangi. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir itu adalah nilai demokrasi. Ya. Nanti silakan Anda lihat nilai demokrasi itu bahwa kita tahu kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat. Setiap warga negara memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama, memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam kehidupan pemerintahan, roda kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu yang sangat unik di dalam sistem kebangkitan nasional bangsa Indonesia, ya, yang menciptakan bangsa Indonesia bangkit, kemudian terciptanya kemerdekaan yang hakiki, ya, yang disampaikan oleh para the founding father kita pada 17 Agustus 1945. Tentunya diawali dengan proses yang sangat panjang, ya, proses yang sangat panjang. Dan hari ini kita, Ananda semua punya tanggung jawab bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan dari semua yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, tentunya dari yang sudah kita sampaikan beberapa season ini, ya, misalnya melalui tadi nilai-nilai kebangsaan, ya, yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 harus kita terapkan secara bersama. Semoga bermanfaat. Ini yang dapat kita sampaikan secara singkat. Silakan disesuaikan dari sumber-sumber yang ada nanti supaya tidak terjadi ketimpangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.